Oke, hari ini sahabat petani vanili, kita kembali menemukan batang vanili ya yang menurut kita agak sedikit berbeda, karena kita lihat akar sudah mulai kering ya, sudah mulai tidak aktif, dan sedikit berbeda warnanya ya. Jadi ini kita lihat, ini sudah ada akar di sini, akar untuk penunjang ya. Jadi sebenarnya kalaupun nanti bermasalah, kita sudah bisa menyambungkan ini ya menjadi batang dasar ya. Nah, coba kita lihat. Nah ini dia bercaknya, dan inilah penyakitnya ya. Ini dia penyakitnya. Jadi kemungkinan penyakit ini ya, batang ini berair nih. Ini karena luka di sini. Nah, ini berair karena luka di sini. Jadi pada saat musim hujan dia cepat sekali menyebar ya. Oke, kembali saya ingatkan, cuci tangan dulu karena kita sudah memegang, atau kita langsung aja melakukan pemotongan. Nanti kita atur gimana seluruhnya bisa sampai ke tanah lagi. Oke, ini ya, ini sangat berair ya. Ini berair nih ya, agar jangan terkena ke yang lain dulu, kita potong dulu sumber penyakitnya ini ya. Kita potong sampai di sini. Oke, nah ini dia penyakit vanilinya, kelihatan ya. Nah, jadi ini sudah membusuk, dan ini biasanya cepat sekali menyebar ke yang lainnya ya. Jadi ini harus kita antisipasi. Kita ini buang dulu, baru tangan kita dan pisau kita cuci. Kalau di ujungnya ini kelihatannya masih bersih ya, belum ada penyakit, belum ada terserang ya. Oke, masih hijau, dan daun ini sih mungkin karena tertutup ya, makanya sedikit kuning. Jadi yang perlu kita lakukan treatment ataupun percobaan ya di sini nanti dengan yang di ini. Oke, sebentar kita buang dulu, baru kita cuci tangan, dan cutter kita yang memotong tadi harus kita bersihkan. Ini harus kita buang jauh-jauh dan kita bakar. Oke, untuk jalur yang ini ya, di sini kita lihat sudah ada akar ya. Sudah ada akar pencari makan satu ya. Sementara yang ini tadi, ini adalah nyambung ke atas dan sudah melilit-lilit lagi. Ini jatuhnya, coba kita lihat, ini masih ada akar di sini, sudah ada akar ya. Jadi bagus juga kalau ini kita jadikan sebagai batang dasar ya, untuk memancing akarnya lagi ya, seperti ini ke bawah. Jadi daunnya coba kita potong. Oke, kita sudah lakukan pemotongan di sini ya, dan ini memang sudah ada buah di atas. Sudah ada buahnya di atas yang sudah dipolinisasi. Baru karena di sini kita lihat ya, di sini masih aman menurut kita ya. Jadi ini kita lakukan pemotongan seperti ini ya, mudah-mudahan fusariumnya tidak ada lagi di situ ya. Baru ini daunnya kita potong, akar ini
ini masih aktif ya, ini masih aktif. Yang tidak aktif kita potong. Ini akar yang sudah menancap ke tanah ya, baru kita potong. Daunnya kita buang. Ini juga akarnya masih aktif. Oke, daunnya kita potong. Langsung saja ini kita tanam. Karena apa? Menurut pengalaman kita, kalau untuk akar vanili dalam 1 minggu ya itu sudah tumbuh ya, itu sudah tumbuh. Tetapi oke sahabat semuanya, tadi sudah kita lakukan pemotongan di sini karena terjadi pembusukan antara di sini dengan batang ini ya. Di tengah-tengahnya ada pembusukan, sudah kita buang. Baru untuk menjadikan ini sebagai batang dasar ya, ataupun bibit baru. Sementara di atas ini ada buah ya, salun buah, dan ini yang sudah panjang sekali ke atas ya akan kita jadikan untuk jadi batang baru juga. Jadi nanti di sini sudah terbentuk 2 batang baru. Seperti itu dia. Jadi seperti proses penanaman vanili yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kita perlukan di sini adalah yang pertama coco fiber ya, coco fiber yang sudah direndam dengan POMI 4-in-1 atau mikroorganisme yang sudah cukup lama. Jadi ini sebentar. Nah, ini tetap kita tuang ya, tetap kita taruh di sini karena ini sebenarnya ada akar ya yang sudah menjadi akar pencari makan. Jadi yang lainnya juga harus kita pacu untuk menjadi pencari makan juga, seperti itu. Sehingga nanti dia terbentuk lagi akar di sini untuk pencari makan. Nah, untuk menjadi pencari makan. Jadi seperti ini. Ya, ingat coco fiber dan daun bambu. Ya, ini udah bisa kita tutup di sini. Seperti ini. Biasanya ya berdasarkan pengalaman kita, dalam 2 minggu akar itu akan sudah muncul dan sudah aktif ya, sudah aktif. Jadi menurut kita sebelum bunga itu tua, ini sudah akan aktif menjadi pencari makan, seperti itu ya. Jadi seperti ini aja. Dan ingat selalu seperti saya bilang, untuk ujung daripada vanili ya, ini jangan tertutup, ini dibuat terbuka saja ya. Baru berikutnya untuk yang jalur ini tadi, karena ini tadi nyambung sebenarnya begini ya, tapi karena ada penyakit harus kita potong. Jadi ini kita aktifkan juga, seperti itu dia. Kita aktifkan juga menjadi batang dasar. Nah, seakan-akan ini jadi vanili baru, seperti itu dia. Jadi yang kita butuhkan tetap coco fiber. Kita balut dia karena ini berfungsi juga untuk pelembab dan makanan ya bagi vanili. Jadi ini sudah bisa kita tutup, tekan seperti ini. Ditambahi boleh. Dan selalu ingat untuk ujung kita biarkan terbuka ya. Kita tambah tanahnya atau humus hutannya yang berasal dari hutan bambu untuk memancing keluar akar baru ya. Nah, seperti ini dia. Ini kita tambahi juga. Nah, ini kita ganjal sedikit, tidak apa-apa, agar jangan langsung menyentuh tanah. Karena kalau dia kondisi hujan, luka ya ataupun bekas potongan seperti ini gampang sekali terserang fusarium. Nanti dia bisa menyebar
ke sana. Jadi ini kita biarkan nanti terkena sinar matahari, dia akan mengering ya. Dia akan bisa mengering, dan lambat laun ini akar-akar ini akan aktif di sini semuanya. Untuk akar ini karena masih aktif kita biarkan saja. Jadi mudah-mudahan ya ini yang akan membantu batang yang ini untuk aktif kembali, untuk bisa menyelamatkan buah dari vanili ini ya. Ya, kalau tidak tadi sudah putus, dari batang dasar juga sudah putus, sehingga ini caranya untuk menyelamatkan vanili yang buah batangnya, yang sulurnya itu ada sebagian sulurnya yang terserang fusarium ya. Seperti itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini nanti bisa menyelamatkan dari vanilinya. Oke, jadi seperti ini cara kita untuk penyelamatan daripada vanili ya teman-teman, yang ada akarnya yang terserang fusarium ataupun busuk batang ya. Jadi ini kita pancing juga agar dia lebih cepat ke bawah, karena itu sebenarnya calon akar pencari makan ya. Ini sebenarnya calon akar pencari makan ya, tadi ke atas dia, jadi kita taruh ke bawah agar dia lebih cepat lagi untuk menyerap makanan dari bawah ya, seperti itu. Tapi ini belum ada jaminan untuk bisa menyelamatkan vanili kita teman-teman ya. Memang beberapa kali beberapa batang ya kita coba kemarin berhasil, itu batang yang di sana ya kita buat seperti ini, ternyata berhasil, tapi kondisinya belum berbuah ya. Sementara ini sudah berbuah. Jadi apakah nanti buah ini bisa selamat ketika pemotongan batang yang di sini yang terlepas dari batang indukannya itu nyambung lagi ya, ini menjadi akar aktif, menjadi batang baru, bibit baru ya, sehingga buah itu tidak terkendala ya. Ada 2 tandan di situ ya, ada 2 tandan di situ. Jadi di sini tadi sudah ada akar satu yang selama ini memang sudah aktif, tapi karena ada tadi di sini pembusukan sehingga akarnya pun sudah mulai melemah ya. Tapi kita lihat ketika kita lakukan pemotongan tadi di sini belum ada tanda-tanda jalur ataupun sulur yang di sini itu terserang ya, sudah terserang daripada busuk batang ataupun fusarium ya, yang terserang fusarium. Jadi masih normal, makanya kita lakukan pemotongan di sini dan di sini ya. Ini tadi nyambung nih, jadi kita potong, kita buang sekitar 4 sulur ya, 4 mata ya, 4 mata sulurnya kita buang yang terkena fusarium ya. Jadi masing-masing ini kita buat menjadi batang dasar, yang ini juga kita buat menjadi batang dasar. Jadi tadi sudah kita taruh kokopit ini ya, kokopit dan daun bambu, humus hutan bambu. Biasanya menurut pengalaman kita 2 minggu akar akan sudah aktif, seperti pada saat kita proses video kita proses penanaman vanili ya. Dalam waktu 1 minggu dia sudah aktif, akarnya sudah, akar baru sudah aktif, dan dalam waktu 2 atau 3 minggu kemungkinan kalau menurut kita dia akan sudah berfungsi sebagai akar pencari makan, sehingga buah-buah dari vanili yang sedang berkembang ini ya, walaupun tidak seberapa, tapi sebagai uji coba perlu juga kita buat untuk contoh dan eksperimen, sehingga ketika nanti misalnya pada musim buah yang banyak ya, yang lumayan banyak kejadiannya sama seperti itu ya, kita bisa mengendalikannya, kita bisa bereksperimen, kita bisa berinovasi untuk penyelamatan dari vanili kita. Oke, sahabat petani semuanya, semoga video ini bermanfaat
dan juga menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ketika misalnya kondisi cuaca sangat ekstrim sekali, setiap hari hujan, bahkan siang, pagi, malam juga hujan. Jadi itu sangat menakutkan memang buat petani vanili ketika musim hujan, kelembapannya sangat tinggi sehingga sangat rentan dengan penyakit busuk batang ataupun fusarium. Apalagi pada saat dia mulai berbuah, sepertinya kondisi batang itu melemah ya. Kondisi batang itu melemah, jadi ada luka sedikit saja seperti ini ya, apalagi bekas luka patah seperti itu, gampang sekali dimasuki oleh fusarium ya, gampang sekali sehingga dia membusuk seperti ini tadi ya. Tapi ini sudah kita buat teknis penyelamatannya, jadi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa, apakah akar dalam waktu 2 atau 3 minggu itu akan langsung aktif dan langsung menjadi akar pencari makan untuk membantu penyelamatan atau pembesaran dari buah vanili ini ya. Ini sekedar uji coba, nanti kita akan perlihatkan lagi hasilnya kepada teman-teman semuanya di video-video kita berikutnya. Jadi jangan lupa tetap subscribe channel kita, tekan lonceng notifikasinya agar kita bisa saling berbagi, sharing dalam hal perawatan vanili ketika kondisinya juga buruk seperti ini ya, dengan cuaca yang sangat ekstrim dan kondisi sangat masanya berbuah. Ketika misalnya kita biarkan pasrah begitu saja, mungkin tidak akan ada harapan lagi buat kita petani untuk panen ke depan. Tapi dengan cara inovasi yang kita buat ya, kemungkinan menurut logika kita akan bisa menyelamatkan dari buah-buah vanili kita. Oke sahabat petani semuanya, khususnya petani vanili pemula di lahan konvensional, terima kasih, salam menjuah-juah.